Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di episode seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah sampai pada perikop yang ke-14, yang kali ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan judul perikop Garam Dunia dan Terang Dunia. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkannya lebih dalam lagi, mari terlebih dahulu kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan kami kali ini Tuhan, di mana kami sebentar akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Lebih dalam lagi kami ingin mengerti isi hati-Mu. Pimpin sertai dan tuntun kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar apa yang akan kami sampaikan di sini adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Ada dua hal utama yang disampaikan di sini, yakni kita ditugaskan, diharuskan untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi saudaraku, di sini ada kata-kata penegasan, menunjukkan kepada identitas kita. Jadi penyebutan di sini yang diutarakan oleh Yesus bagi setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman ini ialah untuk menegaskan siapakah dirimu di tengah-tengah dunia ini. Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Ada hal yang sama dari kedua hal ini? Ada. Yaitu sama-sama berguna bagi orang lain. Itu dia kata kuncinya. Pokoknya mau bagi siapapun, yang penting hidup kita itu memberikan manfaat, berguna. Dan itu adalah sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik, saudara ya. Kita akan membahas pertama-tama mengenai garam dunia ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya sebenarnya terus terang ya, dari dulu sampai sekarang, setahu saya garam itu tidak pernah bisa tawar. Lalu kenapa Yesus menggunakan istilah kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ini adalah sebuah kata-kata satir sebenarnya, teguran di dalamnya. Setiap orang percaya adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan kata lain, kalau garam itu tidak memberikan guna, tidak berfungsi, buat apa selain dibuang dan diinjak-injak orang? Di Injil yang lain ya disebutkan, selain dibuang, diinjak-injak orang, tidak ada gunanya, lebih mending kotoran binatang. Karena kalau kotoran binatang bisa diambil, dijadikan pupuk. Sebenarnya garam itu juga adalah bagian dari pupuk ya, karena kandungan mineralnya tinggi, saudara ya. Tetapi di sini adalah sebuah kata-kata satir dari Yesus bagi orang-orang percaya yang tidak memberikan guna, tidak memberikan manfaat di dalam kehidupannya. Ya, sekali lagi ya, Tuhan Yesus
tegas dalam hal ini, memberikan saudara identitas. Sebagai orang percaya, saudara harus menjadi orang-orang yang memberikan manfaat, memberikan guna layaknya garam. Apa saja manfaat garam? Tadi sudah kita sebutkan, kandungan mineralnya bisa bermanfaat untuk menjadikan tanah itu subur. Yang paling utama, garam itu adalah bumbu dapur yang sebenarnya tidak boleh ketinggalan dalam kehidupan kita. Setiap kali kita memasak ya, kalau tanpa garam itu ya pasti nggak enak lah ya masakannya, hambar tentunya ya. Ya kalau saudara yang sudah berumur, sudah tua, wajar kalau saudara makan makanan yang hambar dan menjauhi garam itu wajar. Nah, tapi pada umumnya semua masakan orang itu harus memiliki garam walaupun sedikit. Karena garam itu sedikit pun dia diberikan, dia bisa mewarnai atau memberi rasa bagi seluruh masakan. Saking pentingnya ya. Saudara mungkin adalah orang kecil. Saudara mungkin memandang diri saudara orang yang tidak berarti. Loh, hati-hati. Saudara dipakai oleh Tuhan menjadi orang percaya, sekalipun saudara adalah orang kecil, sekalipun kita ini minoritas, tetapi seharusnya kita memberikan rasa, mempengaruhi banyak orang dan memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Itulah garam dunia, saudara ya. Yang kedua, garam itu berfungsi untuk mengawetkan ya. Kebetulan ini relate sekali karena saya juga punya penyimpanan makanan yakni ikan asin dan juga cumi-cumi asin ya. Padahal ikan asin dan cumi-cumi asin itu sudah berbulan-bulan saudara ya, tapi tidak busuk-busuk. Jadi garam ini memiliki efek untuk mengawetkan ya, mengawetkan dan menunda dengan panjang sekali kebusukan. Bahkan saya pikir bisa sangat lama sekali ya, nggak busuk-busuk loh ikan sama cumi-cumi. Padahal kalau seandainya kita nggak menggarami, apalagi kalau di luar kulkas ya, sebentar aja ikan atau cumi-cumi itu pasti busuk dan menghasilkan bau yang tidak enak ya. Tapi ketika ada garam, dia diawetkan sama sekali. Sehingga ini juga yang menyebabkan kenapa garam itu akhirnya menjadi media atau lambang di dalam sebuah perjanjian ya. Media dan tanda ikatan perjanjian di zaman orang-orang di Timur Tengah itu biasanya menggunakan garam. Makanya ada istilah perjanjian garam. Karena garam itu menggambarkan keawetan, kekekalan, keabadian gitu ya. Jadi ya itu dia ya. Setiap kita harusnya menjadi orang yang mencegah kebusukan dunia ini, saudara-saudara. Berfungsilah jadi garam dunia yang menghindarkan setiap orang dari kebusukan. Kebusukan dunia ini sedang sebentar lagi akan musnah. Firman Tuhan katakan juga pada akhirnya bumi ini akan dihancurkan. Karena bumi ini semakin tua, semakin buruk dan orang-orang yang hidup di dalamnya semakin bobrok. Tapi kita sebagai garam dunia harusnya kita bisa menggarami saudara-saudara kita yang lain dan orang-orang yang masih belum percaya agar mereka pun menjadi garam-garam dunia. Mereka bisa menjadi orang-orang yang dijauhkan dari pembusukan. Karena kita ini fana, manusia ini busuk saudaraku. Manusia ini ada dosanya di dalam diri kita. Yang kalau tanpa Tuhan, pembusukan kita ini jauh lebih cepat. Kita akan hidup dalam dosa, kejahatan. Buktinya banyak di Alkitab kita ya, kejahatan manusia. Yang pernah satu ketika Tuhan saking murkanya dengan kejahatan manusia yang menggila sampai ya harus menurunkan yang namanya air bah sampai manusia itu banyak yang binasa saudara. Itu dia. Belum lagi kasus di Sodom dan Gomora. Tuhan melemparkan api dan belerang memusnahkan kota ini karena kejahatan dan dosanya begitu luar biasa. Nah hari ini Tuhan masih menahan diri karena ada begitu banyak orang-orang percaya yang bisa menjadi garam bagi dunia ini. Mari berfungsilah menjadi garam yang bisa mengawetkan setiap orang dari kebusukan dunia ini. Ya, sekarang kita memasuki di bagian terang dunia. Ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, terang dunia ya, Kristus adalah terang dunia. Kristus adalah pribadi yang pertama-tama ia menyatakan dirinya sebagai terang. Dan anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya disebut dengan anak-anak terang. Kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung atau di atas bukit ya, tidak mungkin tidak terlihat.
Katakanlah misalnya kita sudah sampai di masa petang menjelang malam gitu ya. Biasanya kalau kita melihat dari jauh di atas gunung tidak terlihat apa-apa, tidak terlihat perumahan, tidak terlihat perkampungan. Tapi ketika sudah mulai petang menjelang malam, orang-orang akan menyalakan lampu untuk menerangi rumahnya, dan saat itulah terlihatlah sebuah perkampungan atau terlihatlah sebuah kota di atas gunung ya. Jadi terang itu menerangi sehingga orang bisa mengerti. Orang bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas. Nah, inilah fungsi kita sebagai terang, saudara ya. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Betul. Kalau kita orang percaya, ini sekali lagi adalah ucapan satir. Kalau kita orang percaya, tidak seharusnya terang kita tuh kita sembunyikan. Karena kalau terang disembunyikan buat apa? Kita nyalain lampu itu terus kita tutup buat apa? Kita mau ngapain gitu ya? Apa kita, kata orang, sedang melakukan ritual babi ngepet ya, kita taruh lilin terus kita tutupin biar lilinnya nggak ketiup angin seperti itu. Nggak seperti itu, nggak ada gunanya. Kalau terang ditutupi itu nggak ada gunanya. Kamu adalah terang dunia. Kalau kamu sebagai terang dunia tidak bersinar, tidak memberikan guna bagi orang lain, maka kamu nggak layak disebut terang dunia, saudara ya. Ya, seperti nama merek sebuah buku ya, Sinar Dunia ya. Saudara adalah terang dunia. Nah, terang dunia itu harus ditaruh di atas kaki dian supaya bisa menerangi seluruh ruangan. Tapi sekali lagi, setiap kali di kota kami ini masih ada lah sekali-sekali lah terjadi pemadaman listrik, saudara. Tapi sudah lumayan jarang daripada yang dulu itu sering banget, saudara. Bisa sampai ada jadwalnya gitu ya, pemadaman listrik ya, sehingga kita tidak punya lampu. Apalagi kalau kita yang belum orang kaya, nggak bisa beli genset yang bagus gitu ya, mau nggak mau kita harus menyalakan lilin atau lampu Petromax ya, atau kita pakai lampu emergency seperti itu. Tapi setiap kali kita menyalakan lampu, saya nggak pernah fokus pada lampunya. Saya nggak pernah setiap kali menyalakan lampu, mata saya ngelihat lampu terus. Ya buat apa? Setiap kali saya menyalakan lampu itu saya gunakan untuk menerangi seluruh ruangan. Sebuah lampu atau terang dunia yang baik itu tidak pernah menjadi fokus. Tidak pernah terang itu selalu ingin dimuliakan, tuh nggak pernah. Nggak pernah orang mengidolakan lampu, itu nggak ada. Lampu itu seyogianya adalah supaya untuk menerangi, supaya kaki kita nggak tersandung, supaya kita bisa lihat jalan. Ya banyak hal, supaya kita nggak kejeduk tembok, supaya kita nggak salah injak. Jadi terang itu gunanya yang penting, sama seperti garam tadi. Yang paling penting itu adalah manfaatnya. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen harus ada manfaatnya. Nah, manfaat itu bukan soal kita berbagi. Betul, kita berbagi kepada sesama. Kita berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan uluran tangan. Selama orang yang membutuhkan uluran tangan itu bukan orang yang malas kerja ya. Yang membutuhkan uluran tangan itu bukan orang yang sudah dikasih kerja tetapi pengen cari yang lebih enak kerjanya ya. Sama seperti sekarang lagi viral ya. Orang-orang minta sedekah di TikTok gitu ya, dengan cara mengguyur orang tuanya. Itu kan keterlaluan sekali, saudara ya. Orang percaya jangan seperti itu bukan terang namanya, terong. Jangan seperti itu, memalukan seperti itu. Demikian juga kalau saudara bilang saudara adalah garam dunia. Garam itu kalau dicampur ke masakan, mau bikin sop, mau bikin sayur asam atau apapun, masakan jadi lezat. Tapi kalau saudara dimasukkan dalam sebuah masakan dan orang lain menderita, orang lain merana, itu saudara bukan jadi garam, saudara jadi racun dunia, saudara ya. Oleh sebab itu perhatikan diri saudara. Jangan jadi batu sandungan, jangan merugikan orang lain. Jangan jadi orang yang suka, ya saya paling nggak suka kalau ada orang lain yang suka meneror, suka mengintimidasi, suka memalak, suka merampok, melakukan tindakan kriminal. Itu merugikan, itu bukan terang, saudara. Itu racun. Oleh sebab itu, mari lewat kebenaran firman yang sudah kita baca tadi,
Tuhan menghendaki supaya terang kita itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu ini di sorga ya. Perbuatan baik itu baik, penting, perlu kita lakukan. Tapi hendaknya perbuatan baik itu bukan karena semata dilakukan dengan keterpaksaan. Perbuatan baik itu harus lahir dari hati yang baik, yang menyadari bahwa kita ini adalah garam, kita ini adalah terang dunia. Ya, bahwa kita harus melakukannya itu betul-betul dari hati. Kita melakukannya dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Kita berbagi, kita menolong, kita memberi. Semuanya berakar dan bersumber dari keikhlasan. Rela, tanpa mengharapkan pamrih. Banyak orang berbuat baik karena pengen dibalas. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting saudara berbuat baik, tetapi alangkah lebih baiknya ketika kau berbuat baik, pemberianmu jangan diketahui. Ketika kau memberi dengan tangan kanan, jangan tangan kirimu tahu. Maksudnya jangan mengharapkan sesuatu lah di balik semua itu. Apalagi kalau jelang-jelang tahun-tahun politik ya. Banyak pemberian orang yang gak tulus ya. Ada tujuan dan ada maksudnya. Tapi ya sudahlah. Saudara, saya rindu saudara menjadi garam dan terang yang dunia. Sebagaimana dengan khotbah Yesus ini. Saudara, sadarilah bahwa identitas saudara ketika menjadi orang percaya adalah garam dan terang dunia. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mencelikan kami lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menyadari identitas kami adalah menjadi garam dan terang dunia, supaya kami pertama-tama Tuhan memperbaharui lagi tujuan dan motivasi hidup kami. Bahwa kami ada bukan untuk menjadi masalah, bukan untuk menjadi penyebab kerugian orang lain, bukan membuat orang menderita Tuhan. Tapi kami justru bisa menolong orang, membantu orang, menjadi berkat bagi orang, berguna bagi banyak orang Tuhan. Sehingga orang-orang bisa diawetkan dari kebusukan dunia ini. Dan orang-orang juga bisa ditunjukkan jalan yang benar, supaya mereka tidak salah melangkah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami dari dalam diri kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau pemimpin kami. Kami mau dituntun setiap hari oleh Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan memampukan kami. Oleh damai sejahtera-Mu yang memerintah dalam batin kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung dari program seri pendalaman Alkitab. Dan kalau saudara merasa kebenaran firman hari ini menjadi berkat bagi saudara, silakan saudara bagikan kepada orang-orang atau sahabat, atau bisa menjadikan juga bahan renungan saudara di dalam setiap persekutuan doa, PA-PA, dan pertemuan-pertemuan komsel. Kalau saudara memiliki rema yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan barusan, saudara bisa bagikan apa yang menjadi rema saudara, hikmat saudara, pengertian saudara dapat dari Tuhan, dan saudara boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang terus mengikuti channel ini. Terima kasih untuk dukungan doa dan semangat yang diberikan. Kalau saudara bisa bersekutu bersama-sama, itu adalah sebuah sukacita bagi kami. Berarti semua hal yang baik yang membawa kita semakin rindu mengenal Tuhan, itu adalah hal yang baik saudara. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.